Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah mempelajari contoh-contoh dari integral lipat 3. Nah, sekarang contoh-contoh integral lipat 3 yang kita rubah urutannya, tapi kita harus merubah batasnya, yaitu dari batas-batas yang ada fungsi di dalam itu. Contohnya di contoh soal nomor 3 ada integral lipat 3 dari 2x y z dibatasi oleh daerah pejal S yang dibatasi oleh tabung parabolik Z dan bidang-bidang Z sama dengan 0, Y sama dengan X, dan Y sama dengan 0. Nah, kenapa ini harus kita gambar? Karena nanti ada hubungannya sama perubahannya, perubahan urutannya, sama perubahan batasnya. Yuk kita cek dulu yang paling gampang. Z sama dengan 0 berarti dia berada di atas. Ini kan Z, ini Y, ini X. Kalau Z sama dengan 0 kan berarti berada di atas. Bidang Y sama dengan X, ini adalah bidang Y sama dengan X, kayak triplek yang dipotong di sini lah, yang ini. Kemudian Y sama dengan 0, Y sama dengan berarti di sini. Ini kan, jadi triplek ini nih, ya. Nah, tabung paraboliknya 2-setengah X kuadrat adalah seperti ini. Berarti ketika dipotong oleh dua bidang ini sama bidang bawah ini, harusnya bidang bawahnya juga coklat, ketemu adalah daerah ini yang akan kita cari luas daerah di bawah kurvanya. Ya, 2x y z itu semua ini. Jadi yang dibatasin oleh bidang S berarti yang ini. Nah, kalau kita ambil dari bagian ini adalah seperti ini bentuknya. Ini adalah daerah yang kita cari. Baik, yuk silahkan kita buat masukkan ke rumusnya. 2x z dengan daerah V tadi atau daerah S, pejal S tadi. Nih daerah S-nya. Kemudian kita cari dz, dy, dx. Kenapa dz, dy, dx? Kita cek bahwa z ini adalah yang fungsi. Jadi fungsi itu lebih baik ditaruh di paling dalam agar yang paling luar itu bisa bentuknya adalah konstanta. Kenapa juga z dulu? Ini sama-sama ada fungsi x sampai x. Kok enggak y dulu? Ini kan lebih kompleks ke simple. Seperti itu adalah pikirannya. Yuk, Z. dz berarti kan Z itu kan ini, berarti kan dari Z0 sampai yang sini. Yang sini bukan 2, tapi karena Z tadi adalah ada fungsinya yang bentuk miring begini nih. Nah, berarti fungsi dari 2 min X kuadrat per 2 batasnya. Kemudian dy. Dy kita tahu Y-nya sama dengan 0. 0 sampai sini. Sampai Y sama dengan X. Karena apa? Seret. Sini kan dia dipotong di Y sama dengan X. Berarti 0 sampai X. Kemudian dx. Dx kan dari sini X. Dari 0 kan pastinya ke 2. Sini. Sampai sini. Jadi ketemu rumus fungsi integral lipatnya yang tiga yang harus kamu cari adalah seperti ini. Nah, kemudian yang di bawah ini ada kotak 1, 2, 3. Ini ada tujuannya. Ini nanti yang harus kamu tuliskan secara detail jawaban dari setiap langkah di sini di tugas mandirinya. Ya, karena kan kalian tahu bahwa contoh soal ini sering banyak di skip. Tujuannya adalah biar kamu mencari tahu sendiri. Jadi nggak semuanya diberikan. Jadi kamu harus menghitung juga. Ini kok bisa seperti ini ya? Ini kok bisa seperti ini ya? Jadi kamu bisa ngecek. Oh, bener nggak cara penyelesaian saya seperti ini? Hitungan saya bener nggak? Karena terkadang itu hal sepele yang ketika kamu salah melakukannya akan berefek fatal di akhir. Ya, jadi di sini tetap yang harus dikerjakan dulu adalah dz. Dikerjakan, kemudian dimasukkan batasnya, kemudian dapat hasilnya ini, terus kamu integralkan terhadap dy. Dimasukkan batas 0 sampai x, ketemu hasilnya ini, baru kamu integralkan terhadap dx, ketemu hasilnya 4/3. Ya, nanti kalian cari di tugas mandiri selanjutnya. Nah, sekarang contoh soal 4. Nah, ini yang dibilang. Dari contoh soal tadi kan dz, dy, dx, kamu rubah diminta urutannya dy, dx, dz. Sebelumnya ada berapa kemungkinan urutan integrasi integral lipat? Kira-kira ada berapa? Ada dy, dx, dz, bisa dy, dz, dx, bisa dx, dy, dz, bisa dx, dz, dx. Kemarin yang tadi di slide sebelumnya, di rekaman sebelumnya kita udah bahas, ternyata ada 6 ya. Tapi semuanya belum tentu bisa dilakukan, terutama untuk yang fungsi batasnya. Kalau yang konstanta bisa jadi bisa dilakukan semua urutan
integrasinya. Baik, nah ini adalah fungsi awalnya yang kita tahu, yang kita kerjakan di contoh 3 ya. Nah kemudian ada perubahan, coba cek yang kotak ini. Kenapa harus dirubah? Karena kan dz jadi terakhir. Nah dz terakhir kan tidak boleh lagi ada fungsi di sana, tidak boleh ada lagi batas dalam bentuk fungsi kan. Jadi kita harus rubah. Nah kita tahu z-nya kan 2 min x kuadrat per 2. Nih kita rubah. Kita samakan dulu penyebutnya, kemudian 2 kita kalikan 2 kanan kiri, ruas kanan dan ruas kiri, ketemu 2z 4 min x kuadrat. Kemudian kita pindah ruas, x kuadrat yang sebelah kiri, 2z-nya pindah kanan. Kemudian kita faktor kan, diakarkan. Nah ketemu kan akar kan pasti plus minus kan. Ini ketika diakarkan min sama min plus kan jadinya sama. Cuman kamu cek karena posisinya titiknya itu atau fungsinya ada di atas positif, maka kita ambil yang positif. Jadi fungsi ini z sama dengan 2 min x kuadrat per 2 itu akan sama dengan x sama dengan akar 4 min 2z. Sama persis, kita hanya merubah ini. Jadi tidak mengubah nilai, hanya mengapa ya kemarin kita ngomong mengotak-atiknya sajalah ya. Oke, kita cek ke jadi kan dirubah, jadinya adalah dy dx dz. Berarti kamu harus cari y dulu kan. Y tetap y dari 0 sampai ini, sampai triplek yang ini y sama dengan x, jadi 0 sampai x. Kemudian dx kan tadi kita sudah rubah, x kan dari 0 harusnya sampai 2 biasanya, tapi karena kita butuh z-nya yang sampai 2, berarti kita ambil yang x adalah 0 sampai si garis ini. Garis ini yang tadi sudah kita rubah bentuknya akar 4 min 2z. Jadi batasnya adalah di 0 sampai akar 4 min 2z. Kemudian dz-nya kita ambil yang konstanta dari 0 sampai 2. Itulah tujuannya, yang terakhir harus selalu konstanta. Ya. Kemudian ada lagi nih kotak-kotak, ada tulisnya 4, 5, 6. Berarti sama, ini lanjutannya yang tadi. Kamu diminta untuk mengerjakan secara detail setiap jawaban atau langkah prosedurnya di tugas mandiri nanti. Jadi ini kamu integralkan dulu terhadap dy, ketemu hasilnya ini. Kemudian kamu integralkan terhadap dx, ketemu hasilnya ini. Baru diintegralkan terhadap dz, ketemu hasilnya 4/3. Sama-sama dan harus sama memang. Kalau ada yang beda berarti kamu cek silahkan perhitungannya. Baik ya, paham ya untuk integral lipat 3 ini ya. Dalam koordinat kartesius, ternyata ada integral lipat 3 dalam koordinat silindris dan sferis. Silindris ini kata lainnya yaitu koordinat tabung, kalau sferis itu koordinat bola. Ya, yuk kita pelajarin dulu koordinatnya dulu. Kita tahu koordinat kartesius kalau lipat 3 berarti fungsinya 3 variabel x, y, z, bentuknya seperti ini kan. Nah, sekarang kalau koordinat silindris itu mirip lah sama koordinat polar atau kutub, cuman dia sekarang 3 dimensi, jadi sama, kita tetap butuh r, theta, ini kan kayak koordinat kutub tadi ya, kan dari 2 dimensi, 3 dimensinya kita dinamain aja z. Jadi r, theta, z. Ya. Cara transformasinya juga sama. Kalau kartesius, silindris ke kartesius, kita cari x-nya dari r cos theta, y-nya r sin theta, z-nya tetap z. Karena kan z di sini nggak berubah nih. Cuman tinggi sama. Kartesius yang ke silindris juga kita cari r-nya tetap ya sama, r kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Kalau r yang ada kuadratnya pakai akar. Tangan theta-nya tetap y per x, z-nya tetap z. Gampang kok ini, mirip. Ini contohnya perubahan bentuknya. Dimasukkan ketemu min 2 akar 3, 5-nya tetap, z-nya tetap nggak akan ada perubahan. Nah, ini juga ketemu sama ya. Nah, di sini cuman kalau kamu ngubah ke koordinat silindris, kamu harus cek tangan theta. Tangan theta kan ketemunya 1, sudut theta yang anti tangan dari 1 itu ternyata ada 2. Ya, tetanya 5pi/4. Ya dia harusnya kan kalau 1 itu di 5pi/4, tapi tingkat tetanya kan berada di antara pi/2 sampai pi.
Kenapa tahu dari sini? Kamu lihat aja koordinat kartesiusnya. Koordinat kartesiusnya kan di sini, ya kan? Berarti kan di sini bentuknya nih. Berarti kan dia harusnya 5pi/4. Nih. Nih. Tuh, dari sini ke sini. Jadi kita mau 5/2. Tetanya adalah 5pi/4. Terus Z-nya tetap 2. Nah. Oke? Lanjut, koordinat silindris integral lipat 3-nya. Kita nggak akan membahas secara detail ya. Di sini yang mau Bro Nur titik beratkan adalah sama seperti koordinat polar tadi. Ketika dx dy kan berubahnya jadi r dr d theta. Nah, kalau di sini juga dx dy dz akan berubahnya jadi r dz dr d theta. R-nya tetap jadi kayak variabel tambahan ya, jangan lupa. Tetap akan ada di sini. dz dr theta bisa berubah tadi, cuman ya menyesuaikan. Kadang tidak semuanya itu bisa diubah urutannya. Disesuaikan aja. Untuk contoh soal, silakan cek contoh 2 halaman 333. Nanti ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WhatsApp. Kemudian koordinat sferis. Kalau koordinat sferis ini koordinat bola. Jadi bentuknya dari bawah sama dari atas. Jadi kita nggak bilang Z tapi theta sama mu. Jadi sudut atas sama sudut bawah yang dicari ya. Mubahnya juga sama. Cuman bedanya ini adalah rho ini di sini ya. Rho itu berarti sama dengan R, tapi kalau R kan biasanya yang bawah nih X sama Y, kalau rho ini yang atas. Ya, yang atas ini bedanya. Rho sin theta cos theta, sin mu cos theta, rho sin mu sin theta, ini adalah rho cos mu. Nah, untuk cari kartesiannya ke sferis, rho-nya X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Di sini kan kamu cari R-nya ini kan X kuadrat plus Y kuadrat, sini kan. Nah, di sini adalah Z kuadrat. Berarti sama aja pakai siku-siku 2 kali. Ketika cari ini, berarti tinggal ini ditambah ini kuadrat. Ini kan juga jadi sisi terpanjang atau hipotenusa. Tang theta tetap Y per X. Theta karena di sini tetap. Nah, yang beda adalah mu. Mu-nya pakai cos. Kenapa pakai cos? Nah, yang di sini kan yang dicari adalah, yang kita bisa tahu adalah cuman ini. Sama ini kan sama ini depan per apa, ini kan sisi sudutnya, ini depannya, ini per samping, depan per samping per samping per miring depan depannya kita nggak tahu ya di sini ya. Oh, di sini yang bisa tahu Z-nya. Oh iya, Z benar. Z di sini kita tahu deh, Z berarti miring per samping adalah cos. Jadi pakai cos. Jadi ini gampangnya adalah Z per rho. Z per rho. Ini kan sama dengan rho. Yuk, baik. Sferis kita ubah. Kamu lakukan, masukkan semua rumusnya aja. Akhirnya ketemu ini. Nah, tetap yang mau saya tekankan adalah di sferis. Kalau koordinat lipat 3, rho kuadrat sin theta ini adalah kayak variabel tambahan. Dia tetap ikut kemanapun bareng ini. Jadi ini kayak satu kesatuan ya. Untuk contoh soal, kalian bisa cek halaman 334 contoh 3. Tugas mandiri 12, kamu 1, 2, 3 adalah proses transformasi. Kalian cek dulu cara kalian bisa nggak mengubahnya. Kemudian nomor 4, tuliskan detail dari yang tadi kotak-kotak 1 sampai 6. Detail banget ya. Tuliskan ulang dari soal sampai jawaban yang paling detail akhir. Kemudian nomor 5 adalah hitung integral berikut. Ini adalah integral lipat 2 polar, yang bawah adalah integral lipat 3 yang koordinat kartesius. Kerjakan di Microsoft Word, simpan dengan nama file, name nama kelas TM12. Oke? Cukup sampai di sini, Buru Inu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.